Ya kalau dari sisi isu laut sebetulnya kita dalam konteks politik kan masih memperjuangkan blue carbon ya. Ya. Itu dalam konteks politik. Tetapi kan perlu di pick up oleh kawan-kawan saintis ya kan. Banyak studi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahari yang berbahagia, kembali bertemu dengan kami berdua nih, duet nakal. Saya Arsyad Al-Amin dan saya Muhammad Ridwan. Nah, sekitar 1 jam ke depan kita bersama-sama dengan para pakar yang sudah kita pilih akan berbincang-bincang tentang topik-topik yang serius, tapi akan kita bawakan dengan yang sangat santai sehingga teman-teman bisa menikmatinya sambil bercanda juga gitu. Dan pada kesempatan kali ini kami dari podcast PKSPL IPB akan melanjutkan diskusi-diskusi sebelumnya, di mana topik yang akan kita bawakan atau kita diskusikan pada kesempatan kita kali ini topiknya cukup serius, tapi sebenarnya sesuatu yang sebenarnya bisa kita nikmati dengan santai dan cukup menggembirakan, yaitu apa? Yaitu tentang laut dan perubahan iklim ya. Jadi isu laut dan perubahan iklim ini kan sebenarnya sesuatu yang bagi awam mungkin masih belum menjadi konsumsi yang cukup tersosialisasi. Karena itu kita sengaja hadirkan seorang pakar dan juga punya pengalaman yang sangat luar biasa di dalam konteks tentang perubahan iklim, khususnya tentang adaptasi. Dan ini sudah hadir bersama kita Bapak Insinyur Arief Wibowo MSc Ibu ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Benar banget Kang Arsyad. Jadi Pak Arief ini banyak yang cari. Jadi banyak yang menantikan. Nah, beliau adalah salah seorang negosiator Indonesia untuk isu perubahan iklim, selalu menjadi delegasi Republik Indonesia, Pak ya. Sudah sejak 7 kali tercatat itu ya, saya baca di CV-nya. Jadi luar biasa ini. Dan yang tidak kalah hebatnya Kang Arsyad dan sahabat Bahari semua, Pak Arief ini sudah menulis buku 19 buku sejak tahun 2015. Kalah kita yang ada di kampus nggak ada apa-apanya. Nggak ada, lewat semua. Makanya ya, kan Pak Arief ini kita tarik aja deh jadi pengajar di IPB nih. Asik. Di training kita ya gitu. Boleh ya. Intinya kan saya terima kasih banyak ini podcast PKSPL IPB yang telah berkenan mengundang saya. Ya untuk ngobrol-ngobrol santai ya. Tentu saja sangat senang sekali nih Pak Arief ya. Dan kita akan memulai diskusi ini dari ini nih, karena beliau sudah 7 kali menjadi anggota negosiator yang menjadi delegasi negara. Maka kita akan menanyakan nih, ini karena saya ingat waktu di awal tahun sampai pertengahan tahun itu penyiapan untuk COP26 itu luar biasa ya dari berbagai kementerian. Tapi sampai sekarang ini kayaknya sosialisasinya masih belum cukup ini untuk ke publik. Itu pertanda mahalnya informasi ini kan. Nah sekarang karena sudah hadir di sini Pak Arief coba cerita deh, apa sih yang dihasilkan dari COP26 di Glasgow kemarin nih, supaya kita semua itu bisa lebih tahu nih. Ya. Silakan Pak Arief. Ya, kalau sosialisasi ini kurangnya ini yang kadang-kadang kita gitu ya. Tapi secara formal KLHK bahkan sebelum berangkat ya, istilahnya sebelum delegasi kita siapkan bersama-sama dengan stakeholders. Mas Ridwan kan juga diundang ini kan, gitu. Iya kan dia kontributor yang ini juga. Pasca juga kita sampaikan kepada publik melalui sosialisasi. Tetapi bagaimanapun kan mungkin terbatas ya forum-forum formal. Barangkali hari ini saya melengkapi sedikit kalau ada kesempatan. Saya kira ini yang kita harapkan bersama. Kenapa? Itu kan oleh-oleh buat Indonesia, buat betul ini KLHK ya. Nah, substansinya tentu apa sih gitu ya. Saya memang lebih banyak di adaptasi dan loss and damage dan lebih banyak di spesialisnya di loss and damage, karena adaptasi ya ada teman lain yang lebih aktif, tetapi ini tim lah loss and damage dan adaptation gitu. Kalau yang sisi mitigasi tentu ada delegasi yang lain juga. Bukan hanya KLHK ya kan, kementerian lain ada tadi ya, tema hari ini misalnya terkait Avolu ya tadi ya, ada beberapa keywords Avolu terkait agriculture ya,
agriculture, forest, Dan land laut use, juga, dan, Pak. dan Dan laut ya, nah, ya, yang lebih jago. Justru kita itu butuh informasi dari Pak Arif tentang laut nih supaya nanti kita lebih dalam. Ya. Bagaimana mendalami secara. Ya kalau dari sisi isu laut sebetulnya kita dalam konteks politik kan masih memperjuangkan blue carbon ya. Ya. Itu dalam konteks politik. Tetapi kan perlu di pick up oleh kawan-kawan saintis ya kan. Banyak studi yang saya tahu banyak dikembangkan, ya, dilakukan di berbagai negara bahkan termasuk kita punya pusat khusus juga kan. Kalau di COP26 katanya ada yang bicarakan blue carbon juga, Pak Arif. Blue carbon ya. Di ranah politik, tapi belum ke negotiation setahu saya. Jadi masih baru statement Tapi mohon maaf politik. kalau nanti ada yang tidak pas. Sekali lagi saya juga perlu konfirmasi karena blue carbon sendiri kan bukan hanya mitigation. Betul. Jadi saya konfirmasi dengan kawan-kawan Kementerian Kelautan kan ya, ada adaptasi juga. Bahkan di Perpres itu secara eksplisit ya, Perpres 98 yang kita sudah tanda tangani oleh Presiden sebelum berangkat ke Glasgow. Saya kira ini sebuah mandat yang besar, Ya. termasuk blue carbon ini sangat eksplisit di dalam Perpres itu. Nah, apa ini mesti kita eksplor lah ya dari dua sisi ya. Memang harapan besarnya dari laut tentu karena 2/3 wilayah kita laut, itu harapannya itu memberi manfaat besar buat Indonesia. Tetapi PR kita itu saya kira ya. Kalau dari sisi perjuangan kemarin negosiasi Indonesia itu hal-hal apa yang kita perjuangkan dan kemudian diadopsi oleh conference Pak? Banyak aspek sebetulnya dalam konteks negosiasi itu terutama kan terkait kalau diadaptasi itu tentu adalah masalah bagaimana akses resources ya untuk adaptasi, terutama NAPS ya, National Adaptation Plan. Karena itu adalah satu-satunya kendaraan ya, instrumen lah ya, yang disediakan oleh UNFCCC yang harus diaplikasikan di tingkat nasional di dalam perencanaan, di dalam pembangunan, bukan hanya perencanaan kan. Jadi NAPS ada guideline-nya dan ada special funding untuk itu. Tetapi persoalan kita kan selalu kita itu negara berkembang ya, maksud saya mewakili negara berkembang kan, kita di bawah G77 plus China. Indonesia itu masuk grup itu. Di sana ada berbagai kelompok ya, kelompok negara pulau-pulau kecil, negara Afrika dan sebagainya. NAPS Pak, National Adaptation Plan. Adaptation Plan. Jadi khusus untuk adaptasinya Pak ya. Ya, dan itu sudah mekanisme sudah clear ya, sudah ada. Hanya dirasakan akses pendanaannya itu bertele-tele lah ya. Ya, biasa Karena lah. kita ingin cepat sih sebenarnya Pak ya. Ya, Lalu kadang dikasih kecil-kecilin gitu kan. Gitu. Ya itu saya kira soal teknisnya ya, tetapi dalam persidangan kita lebih mendorong agar efektivitas alat ukur yang semakin jelas. Nah, kalau dalam COP26 kemarin itu Pak, itu bagi Indonesia menguntungkan atau bagaimana Pak? Ada implikasi tersendiri? Indonesia kan selalu menjadi mengambil posisi bagaimana selalu mengambil manfaatnya, karena ini sudah isu real ya, isu global yang tantangan di dalam negeri juga cukup besar ya, tantangan dan peluang tentu saja juga besar. Saya kira itu yang harus kita, dan dengan Perpres itu mempertegas saya kira bagaimana mendorong nih masyarakat ya, seluruh pihak menjadi bagian dari action ya. Tentu dengan kaidah-kaidah yang kita ikuti ya, yang ada lah ya. Nanti NAPS guideline ada, bagaimana kementerian teknis di isu-isu prioritas, misalnya tentu kita isu ketahanan pangan ya, ketahanan air, kemudian isu-isu pesisir ya, dan lautan masuk di salah satu isu ekosistem juga. Bapak tadi kan bicara adaptasi, kemudian juga mitigasi gitu Pak. Apa sih sebenarnya mitigasi dan adaptasi itu? Karena bagi awam ini sesuatu pengertian yang kadang perubahan iklim saja masih belum clear. Ini pentingnya pertanyaan, kalau nggak ditanya kadang-kadang saya berasumsi orang paham. Betul. Padahal banyak yang masih meleset dalam memahami. Terminologi mitigasi sendiri secara umum ada dua ya. Dalam konteks
perjalanan ilmiah, mitigasi lebih banyak hubungannya dengan bencana kan. Ya. Mitigate kan, disaster mitigation ya kan gitu. Tapi dalam konteks climate change, mitigasi ini lebih ke mitigasi bagaimana pengendalian emisi atau pengurangan emisi ya, atau serapan yang ditingkatkan kan, intinya lebih ke isu climate change-nya kan. Dalam konteks perubahan iklim, disaster mitigation itu lebih cocok ke adaptation. Sehingga ada kebijakan global yang diharapkan adanya konvergensi antara disaster risk reduction dengan climate change adaptation. Nah, ini yang kita harus terjemahkan di nasional. Nah, dari terminologi sendiri sudah paham ya. Jadi kita harus kalau bahasa sederhananya adaptasi itu Pak, antisipasi gitu ya. Antisipasi, pencegahan, ya kan? Itu masuk ranahnya adaptasi. Penyesuaian kan di situ. Sementara pengurangan COVID itu kan lebih banyak dalam konteks climate change, terminologi climate change ya itu kan lebih ke adaptation. Kan? Sementara pengurangan dampak, kemudian meningkatkan kemampuan itu mitigasi. Ketika sudah menjadi bencana, maka ranahnya hanya ke mitigasi. Bencana iklim, maka disaster bisa disaster risk reduction, disaster risk reduction and climate change adaptation itu satu sisi dua seperti koin.